Apakah Kak Olive sudah siap, Kak Olive? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, fit, dan produktif juga untuk Kak Olive. Selanjutnya Kak Olive boleh menyampaikan sesi sharingnya mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Selanjutnya nanti kita boleh tanya jawab dan yang pasti boleh tanya-tanya juga bagi para peserta dengan menuliskan nama, domisili, pekerjaan, dan juga nomor handphone di kolom chat. Nanti pertanyaannya yang unik, menarik akan dipilih oleh teman-teman panitia dan yang pasti akan dijawab oleh Kak Olive. Kepada Kak Olive, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini sifatnya lebih ke sharing aja ya. Kalau tadi yang disampaikan dokter itu sudah sangat bagus, tapi bagaimana kita sebagai yang masih di usia lumayan dini ya, untuk bagaimana tidak sampai ke tahap itu yang tadi dokter sampaikan, jantungnya tetap baik dan sebagainya. Nomor satu sih kalau aku itu prinsipnya di pola hidup itu dari asupan yang nomor satu, seperti tadi yang dokter juga sampaikan, junk food, ultra processed food gitu ya, makanan-makan olahan. Jadi aku biasanya membiasakan diri itu sebelum kita bicara keluar tuh dari diri sendiri dulu, dan kemudian aku punya anak kan sekarang. Nah, jadi aku bagaimana anakku itu dari balita, dari sekarang balita masih di bawah 5 tahun, sampai sekarang tuh aku ngurus sendiri. Jadi makanannya itu kita juga biasain tuh dari kecil, itu makanannya lebih ke buah-buahan. Dan kalau aku pribadi makan tuh nggak harus 3 kali sebenarnya. Maksudnya nggak harus makan nasi 3 kali gitu. Jadi kadang-kadang orang Indonesia ini kan udah makan belum, misalnya kita pagi-pagi ini udah dikasih roti, udah makan belum, belum loh, tadi makan apa gitu ya. Karena kalau belum makan nasi itu belum makan gitu kan, ada semacam doktrin atau dogma seperti itu. Nah, kalau aku membiasakan anakku juga nggak harus makan nasi 3 kali gitu. Jadi yang penting ada asupan cukup, buah-buahan, protein, mungkin ayamnya aja atau ikannya aja, nasinya nggak pakai atau dikit gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting tadi terisi dengan nutrisi yang baik gitu badannya. Karena tadi pada prinsipnya dokter menyampaikan jantung itu terus bergerak. Bahkan setiap tidur aja, kita tidur, nggak mungkin jantung berhenti gitu. Jantung itu berhenti ketika kita sudah tidak bernyawa gitu ya artinya. Jadi asupan itu untuk jantung tuh yang kalau kita tadi pikirkan itu sangat benar-benar harus dijaga dari usia dini, bahkan kalau perlu dari balita sekalipun kita udah harus memilih-milih makanan untuk anak kita, termasuk dalam ASI. Jadi aku tuh sampai benar-benar bermula dari aku nyusuin itu 3 tahun setengah benar-benar ASI. Kalau yang full ASI itu mungkin 1 tahun tuh benar-benar full ASI. Aku nggak, ASInya juga nggak diperes. Jadi aku benar-benar ngajak anakku tuh kemana aja kayak, tapi waktu 1 tahun pertama sih aku benar-benar pensiun ya. Aku pilih, aku benar-benar di rumah ngurus anak, dan kalau pergi meeting sesekali tuh benar-benar yang cuman bentar, kemudian anaknya di mobil nggak turun, nanti begitu naik set aku langsung ke mobil dulu, meeting sebentar ya kayak 10 menit gitu, izin, benar-benar ASI nyusuin gitu yang aku tidak peras, karena untuk aku ASI itu kan benda hidup ya, atau zat hidup. Ketika kita peras, apalagi kita taruh kulkas dengan suhu yang berbeda, terus dicairin lagi, dipanasin, rasanya belum ada riset yang benar-benar akurat sesuai dengan perkembangan zaman ini ya. Jadi aku pribadi belum 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 yakin banget ketika ASI itu di esin terus dipanasin itu akan sama nutrisinya dengan yang langsung gitu dari tubuh kita sendiri gitu, tanpa melalui proses apapun. Termasuk makanan. Makanan juga aku lebih kemana ya? Lebih kepada kita benar-benar pergi ke pasar atau ke supermarket, itu benar-benar beli makanan yang real food gitu, terus kita olah sendiri di rumah dengan minyaknya kita tahu dan sebagainya gitu. Nah, jadi untuk orang-orang yang saya rasa aktif di luar, kadang-kadang kan repot ya kalau masak dan sebagainya. Yang penting tuh kita apa ya, bisa seimbang aja sih, bisa seimbang gitu kata kuncinya. Kalau kita hidup tuh benar-benar pola hidup kita seimbang, bukan berarti nggak boleh sama sekali gitu ya. Mungkin kita tahu yang sebenarnya yang paling mengerti diri kita tuh kita sendiri. Boleh ada banyak bacaan, diet macem-macem, ada diet Atkins, ada diet cuman makan yang tadi protein itu, ada diet pescatarian, cuman makan seafood, nggak makan daging, terus ada diet apalagi keto ya kan, kalau sekarang mungkin yang sekarang tuh namanya keto, ada diet yang
pola makan vegetarian doang, cuman makan sayur dan nasi misalnya, tapi proteinnya justru enggak, kebalik. Nah, setiap golongan darah atau manusia itu kan dengan golongan darah yang berbeda-beda. Saya rasa tuh menangkap segala macam diet itu juga berbeda-beda reaksinya terhadap tubuh gitu. Ada yang bilang misalnya saya golongan darah O. Golongan darah O itu harus makan daging merah, kemudian buah-buahan juga yang merah, artinya kayak plum, anggur merah dan sebagainya. Itu yang saya baca. Ketika saya menerapkan di badan saya, oke, cuman perut saya tuh kayak merasa bloated sedikit atau kembung ketika tidak ada asupan karbohidrat sama sekali gitu ya. Sama sekali nggak ada karbohidrat, perut saya tuh kayak kembung gitu. Nah, terus saya rasa kalau kayak saya makan nasi nggak usah banyak-banyak gitu ya, terus ada sayur dengan asupan protein yang cukup sekali aja, itu perutnya lebih kayak enak, jadi nggak kayak bloated gitu. Nah, jadi artinya setiap orang sebenarnya itu tuh bisa mengukur atau mencoba pola-pola yang ada mungkin di buku-buku itu, tapi tidak melulu itu akan reaksinya sama dengan tubuh kita gitu. Nah, jadi itu sebenarnya yang harus dicari. Aku juga tidak bisa spesifik memberikan arahan atau itu harus bagaimana karena kembali lagi setiap manusia itu beda-beda. Nah, kalau aku pribadi yang penting aku tuh lebih kepada apa ya? Aku sangat sangat banget mengurangi atau tidak kalau bisa. Itu yang berhubungan dengan chemical. Gitu, artinya kalau kita udah berhubungan dengan chemical atau obat-obatan itu berarti sakitnya itu udah parah. Nah, sakit itu bisa terwujud atau tidak. Tadi seperti yang dokter sampaikan itu kan dari pola hidup, asupan apa yang kita makan dan sebagainya. Jadi aku lebih lebih menjaga itu. Kalau ibaratnya aku tuh apa ya? Udah deh, kalau mau ibaratnya kita sehat itu normal, hidupnya normal aja tuh kembali ke natural, kembali ibaratnya kayak orang kampung di zaman dulu, makanannya yang nanam sendiri apa kayak gitu-gitu tuh. Lebih ke back to nature gitu. Kemudian ya pokoknya nggak terlalu, apalagi kalau kita sekarang ya pergi ke Blok M misalnya, itu tempatnya anak muda Gen Z semua nongkrong. Aku kemarin kebetulan minggu lalu persis ada acara jadi juri di sana dan hari Minggu. Rame banget kan. Terus aku ngeliat makanannya pada nongkrong-nongkrong aneh-aneh banget pokoknya. Ada yang mie pakai kopi gitu yang, hah, ini gimana ya rasanya kayak gitu. Nah, memang itu sensasi ya untuk anak-anak muda sekarang. Boleh, bukan berarti nggak boleh. Tetapi bener-bener mungkin kalau makan satu sharing-sharing lah sama temen, foto-foto aja untuk sekarang kan apa-apa yang Instagramable gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi bukan nggak boleh sama sekali, boleh lah nyicip-nyicip. Mungkin kalau ngelihat idola, ini anak-anak sekarang tuh banyak Blackpink ya. Kalau kita ngelihat si Lisa Blackpink itu, dia kalau pas diwawancara, saya tidak pernah makan sampai kenyang. Atau cuman makan tuh bener-bener cuma nyicip. Jadi dia makan apa aja, tapi cuma 2 sendok gitu, maksimum 3 sendok. Kayak nyicip aja gitu cara makannya dia, makanya badannya kayak kayak gitu kan. Nah, artinya makan apa aja tuh sebenarnya boleh asal dikit banget gitu. Jadi ada untuk kepinginan sih. Tapi sebenarnya kalau udah tahu, kalau udah sampai tingkatan yang lebih dewasa lagi, itu sebenarnya kalau sudah tahu ya udah, maksudnya udah prinsipnya bukan makan, bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Jadi artinya ya sunnah Rasul juga kan kita berhenti makan sebelum kenyang gitu. Kalau kita kembali kembali mengacu kepada ajaran-ajaran Rasulullah juga, kita ibaratnya ya makan apa sih gitu ya, makan aja gitu secukupnya untuk memenuhi kebutuhan tadi asupan jantung yang disampaikan ya, karena jantung itu harus bekerja, tidak, kalau kita kasih asupan juga dia tetap bekerja gitu ya, nggak bisa istirahat. Jadi artinya tadi jangan dikurangi lah makanan-makanan yang bisa menyumbat itu ya, tadi kalau disampaikan dokter, junk food, ultra processed dan yang lain-lain gitu Mbak. Kalau menurut aku kita udah saatnya kembali ke nature, kita ya lebih menghargai produk-produk lokal, karena kalau kita makanan-makanan impor, kebayang aja itu dari perjalanan dari situ ke kemari aja, contohnya buah-buahan ya, terutama buah-buahan impor, aku malah kayak bagaimana ya, membayangkan ini buah, kalau kita kan saya juga punya banyak pohon, ibaratnya di rumah tuh pohonnya banyak, jadi ada pisang dari pohon sendiri, ada raspberry, blueberry gitu ya, buah-buahan gitu. Kita kalau ngelihat, kita ambil itu 1 hari kita diemin di luar, itu pasti udah agak-agak gini kan, pasti kalau kita taruh kulkas oke 3 hari, intinya buah kalau seminggu 5 hari itu udah pasti berbeda ya bentuknya atau rasanya, freshnya tuh kurang. Nah, tapi bagaimana buah-buah impor yang perjalanan shippingnya aja bisa berhari-hari gitu kan, sampai di sini tiba-tiba
tetap fresh, kriuk-kriuk dan sebagainya. Nah, saya menduga gitu, saya belum tahu pasti, tapi menduga pasti ada harusnya kayak ya pasti ada formula-formula atau zat pengawet atau diawetin atau bagaimana ya. Jadi walaupun itu belum pasti, kalau saya lebih menyarankan semua produknya itu kalau bisa yang lokal aja gitu. Misalnya mulai dari buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Gitu, Mbak. Jadi rasanya sudah saatnya kita melek kesehatan, kita kembali ke nature dan mungkin kita akan makan produk-produk yang dekat gitu dari kita. Bahkan kalau dulu zamannya presiden sebelum-sebelumnya itu ada program yang namanya apa ya? Setiap masyarakat itu harus menanam apa dapur hidup gitu ya. Jadi dapur hidup nama programnya kita harus menanam itu di eh, belakang rumah atau pekarangannya masing-masing gitu. Jadi artinya ketika ada mungkin next pandemi atau ya kayak seperti kemarin itu bisa dilihat kita harus like apapun dari rumah dan sebagainya gitu. Kalau kita sudah menyiapkan seperti itu tuh kita sebenarnya bisa hidup mandiri gitu. Terima kasih. Itu aja sharing dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Olive sharingnya tadi banyak berkaitan dengan makanan, nutrisi, juga ada sharing soal ASI, bahkan dia juga mengajak masyarakat peserta khususnya mungkin untuk aktif kembali menanam gitu ya Kak Olive di rumah, apalagi buah-buahan, sayur-sayuran yang lebih sehat, organik, dan terpercaya juga hasilnya. Nah mungkin Kak Olive sebelum kita masuk ke kolom chat untuk baca pertanyaan, aku mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Kak Olive. Tadi kan masih banyak berkaitan dengan makanan. Kalau untuk hidup fit dan produktif ala Kak Olive sendiri, dari segi olahraga itu bagaimana Kak Olive? Nah, kalau olahraga, aku dulu seperti yang sudah publik sudah pada tahu karena sangat aktif di Instagram tuh benar-benar olahraga yang sangat weight training intens gitu ya dan high impact gitu. Jadi dulu memang aku dari kecil itu aku atlet basket dari zaman SMA. Kemudian atlet basket yang aku sempat bergabung sama Mahaputri dulu tim nasional yang ikut latihan-latihannya pagi terus sore. Nah, kalau atlet memang didesain badannya seperti itu. Jadi pagi, sore asupannya, istirahatnya cukup. Nah, aku bukan atlet beneran gitu ya karena aku ikut-ikutan latihan karena hobi. Kemudian pas siang sampai sore tuh aku ada kegiatan. Sehingga sore lagi latihan itu badan aku kayak tipes sih. Jadi aku memang tidak diarahkan oleh orang tua aku untuk menjadi atlet profesional karena atlet profesional tuh harus jaga kondisi banget ya. Kalau latihan pagi sore jam 7 tuh udah di lapangan, jam 3 udah berjalan lagi, jam 4 udah mulai latihan sampai maghrib. Artinya di tengah-tengah tuh nutrisi dan istirahatnya tuh harus diatur. Nah, kalau kita bukan atlet masih ada kegiatan lain, artinya tuh akan memforsir diri kita termasuk jantung kita pastinya itu tidak terlalu baik kalau istirahatnya kurang. Itu nomor satu. Terus kemudian aku aktif di WUSU, olahraga yang aku tekuni cukup lama bertahun-tahun. Itu pagi-pagi aku udah di lapangan itu dan sampai mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Dan pada prinsipnya seluruh olahraga, lintas olahraga apapun sama harus kekuatan fisik itu ada latihan fisiknya sendiri. Nah kemudian kita waktu itu teman-teman di Senayan itu bergabung deh bersama-sama kita apa ya dulu namanya masih CrossFit kalau sekarang High Rocks apa apa ya gitu. Dulu itu belum ada yang namanya CrossFit aja belum ada. Nah teman kita ada yang baru pulang dari Amerika punya alat-alat. Nah dan teman-teman atlet di Senayan itu kan pintu berapa beda-beda ya. Itu bergabung lah di pintu mana gitu saya lupa pintu 7 apa berapa gitu. Di depannya situ kita latihan bersama-sama. Atlet yang angkat besi, atlet renang, atlet apa pokoknya kita kumpul deh sama-sama atlet tuh latihan fisiknya sama-sama di situ. Nah itu menjadi menarik ketika pada prinsipnya olahraga apapun olahraganya ketahanan ototnya harus ada gitu ya. Nah itu saya lakukan tapi saya juga agak-agak berlebihan gitu. Artinya saya tuh bener-bener yang kayak ban itu 200 kilo. Saya belajar lifting kayak gitu. Terus yang di sini tuh kalau ngeliat video saya mungkin 5 tahun lalu itu heavy training banget yang kayak beras apa di sini apa bukan beras retaileri beras ya tapi kayak karung beras ngangkat di sini squat apa yang bener-bener kilonya tuh berat banget gitu. Nah, saya tidak tahu itu berpengaruh atau tidak kepada kandungan saya ketika saya punya anak gitu kan. Ketika saya punya anak itu saya bener-bener santai aja. Kayak saya nggak terlalu, saya bukan yang ringkih itu. Jadi saya nggak yang harus bed rest, harus tidur apa enggak. Aktivitas apa aja.
Bahkan orang-orang tuh ngelihat, pernah sampai digosipin itu anak pungut kali, soalnya nggak kelihatan hamil ya, karena saya nggak gendut sama sekali, nggak gendut sama sekali, bener-bener pas ngelahirin aja tuh, pas saat itu saya sebenarnya buat video, terus saya semprot-semprot si air rempah saya itu kan, set set set, itu dipikir kan saya pakai ini, pakai apa, pakai, kan kalau mau operasi kan saya dioperasi sesar gitu, saya pakai apa, tutupan kepala itu, sampai orang tuh kayak komen, itu bukan lagi mau operasi, itu mah lagi di salon gitu, kayak gitu-gitu, tau kan, nggak percaya gitu, karena bener-bener nggak ada. Biasanya kan kalau artis-artis suka posting-posting foto pasca melahirkan ada gimana ya, ada basah-basahnya gitu loh, ibaratnya kalau bahasa gym tuh basah terus kering, beneran saya kering aja, cuman emang perut saya, bahkan saya lagi ada perkumpulan teman-teman itu, waktu itu reunian SMA, saya baru nikah, mungkin setahun nikah gitu ya. Belum belum 2 tahun nikah lah, 1,5 tahun nikah, terus kita ngumpul-ngumpul biasa itu, apa namanya, saya isi ya, biasanya kan perempuan ya kalau isi 2 bulan 3 bulan, saya nggak tahu sih udah kelihatan apa belum, cuman intinya pokoknya dia nggak ada yang tahu, bener-bener rata gitu loh perutnya, jadi dia nggak tahu, cuma nanya kamu mau, belum mau isi, udah nih, terus dipegang perutnya bener-bener, kok nggak ada apa-apa gitu kan, gitu. Nah jadi saya bukan hamil yang gemuk, saya gemuknya itu perutnya itu ketika mungkin 6 bulan ke atas ya, 7 bulan. Jadi kalau saya pakai baju-baju seperti ini itu sama sekali nggak kelihatan, karena mukanya, kakinya, tangannya itu nggak ada yang berubah sama sekali gitu. Nah jadi ketika pola hamil itu, eh, saya juga makannya itu lebih ke natural food yang tadi saya sampaikan, bener-bener cabe itu dikurangin, karena saya jadi nggak tahu nih gara-gara cabe atau gara-gara dulunya tuh ngangkat terlalu berat. Jadi kandungan saya itu, saya lahirnya lebih dulu, sebenarnya saya mau lahirin normal rencananya, tetapi kenapa harus disesar, ya ada satu momen ketika saya pergi ke rumah sakit, tiba-tiba kok lama banget ya, nih suami saya ngobrol sama dokternya agak lama, terus saya malah, uh, rumah sakit saya waktu itu di mana ya, pokoknya deket Total Buah, saya belanja belanja jajan lah, jajan makan somai gitu lagi, tiba-tiba kayak serius pembicaraannya sampai yang memutuskan saya harus dioperasi saat itu, karena ketuban saya di perut udah nggak ada. Kebayangan ketuban nggak ada, sedangkan ketuban itu yang melindungi janin, artinya mungkin keracunan atau pokoknya harus dioperasi sekarang. Sedangkan saya habis makan, kan posisi lagi makan gitu, gitu kan, bingung. Nah sedangkan kalau operasi itu kan harus 4 jam, jadi kita berusaha nunggu 4 jam sambil ambil darah dan sebagainya, tapi kayaknya aduh kayak baru 2 jam udah kayaknya takut ini, akhirnya ya udah dioperasi, yang penting tahan ya, jangan sampai muntah katanya, tahan jangan sampai muntah, pokoknya kalau mau muntah tuh ditahan aja, nggak boleh muntah. Saya separoh ya, nggak bius total, separoh ya, dikerjain perutnya, suami saya nemenin di dalam sampai anak saya tuh, makanya deketnya lebih sama suami saya juga, karena pertama kali yang ngurus dia, diangkat dia nggak nyempet di sini loh, padahal saya udah siap-siap kan sebagai seorang ibu ngelahirin pertama, pengen dong fotonya siap-siap, begitu ngelahirin anaknya di sini punya foto gitu, anak di sini nggak ada, itu bener-bener dibalik cur keluar air hijau banyak banget tuh, langsung masuk di NICU gitu. Jadi saya nggak tahu itu karena dulunya saya makan cabai yang berlebihan, itu cabai itu bener-bener dahsyat deh, jadi asam, mungkin asam ya, di badan saya tuh asam, karena saya pernah nih kemarin aja baru makan cabai terus jatuh ke sini cek gitu ya, tiba-tiba ini panas banget loh, kebayang nggak sih badan kita itu cuman sedikit, padahal sedikit cabai, makan lagi makan tek kejatuhan ke sini, aduh, terus saya ngaca, udah panas warnanya merah banget, padahal cuman sedikit, kebayang nggak cabai yang kita makan itu sebanyak itu, gitu tuh di dalam perut seperti apa ya, apalagi lagi hamil ya kan, kebayang kan. Jadi saya juga nggak ngebayangin sebelumnya sampai saya benar-benar ngerasain cabai itu ditaruh di kulit, itu panasnya kayak apa, cobain aja sendiri. Nah jadi itu kita lebih, saya lebih stresnya tuh waktu hamil itu kayak bener-bener nggak cabe, kalau dikit juga sebenarnya nggak boleh, karena kalau dikit kadang kita pengen nambah gitu kan, jadi bener-bener kayak makanannya hambar-hambar gitu, terus kemudian udah di ini ya, udah di, uh, coba pola-pola seperti itu, kemudian masih tadi kan yang terjadi itu. Nah itu apakah mungkin mungkin tuh dokter yang mungkin yang lebih ini, dulu saya terlalu berat ngangkat-ngangkatnya, saya sangat ekstrim bisa dibilang. Nah akhirnya setelah menikah saya olahraganya lebih low impact, lebih ke napas, napas gitu ya, pernafasan, dan sesuatu yang mungkin, saya berenang sebenarnya, cuman waktu saya ASI saya berhenti berenang karena suami saya nggak ngizinin berenang, karena ketika ASI, bayi kita apa, minum ASI kita, dan kemudian air kalau berenang itu kan kaporit, takutnya pas habis itu ASI atau itu saya benar-benar berhenti berenang, saya lebih yang olahraga low impact, jalan, jogging kecil, tahu kan, tapi badan saya juga nggak gemukan gitu. Nah jadi
Apakah gitu kan? Kalau dulu tuh kayaknya harus banget. Hidup saya itu dulu dibagi per 1 jam. Kalau buat janji jadi per jam. Jam 7 sampai jam 9 itu udah ada di lapangan wusu. Gitu ya. Terus mungkin pulang tidur dulu sejam tuh ada tuh saya sampai jadwalin tidur. Pokoknya tidur sejam. Cek udah kayak robot mekanik banget. Habis itu kalau mau meeting segini sampai gini siang itu ada jam berenang. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol sama saya atau gimana tuh pernah duduk aja di kolam renang sambil saya nemenin dan berenangnya tuh lapping, duk 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 duk, duk lapping bener-bener lapping yang di Olympic size. Nah, habis itu baru nanti kalau udah berenang mungkin sore nggak lagi, tapi kalau nggak berenang nanti sore ada olahraga apa lagi gitu. Bener-bener yang se-tight itu dari jadwal saya yang padat, jadwal olahraga, jadwal istirahat tuh bener-bener dibagi dalam 1 jam. Itu dulu. Nah, sekarang setelah punya anak dan pas hamil gitu, saya lebih merubah pola yang sifatnya low impact. Mungkin tadi bertambahnya umur, tadi ada dokter mungkin menyampaikan usia ya yang tidak bisa ditawar. Artinya pola-pola itu apakah maksudnya kalau weight training oke, tapi apakah yang terlalu berat itu masih bagus kalau di usia udah lumayan bertambah gitu ya. Itu mungkin saya lebih mengurangi gitu. Kalau dulu push up mungkin punggungnya dikasih karung beras gitu ya. Misalnya sekarang ya push up biasa aja gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi mengurangi porsi bobot bobot weight tapi tetap olahraga, tetap aktivitas. Kalau kayak saya di Jogja, di Bali kebetulan rumah saya tuh sebelah sawah. Jadi saya lebih jalan nyeker gitu loh, kayak olahraga-olahraga yang jogging-jogging, nyeker, jalan nyeker, terus lebih ke yoga kayak gitu ya. Yang kan saya udah bisa lah masa melakukan sendiri. Latihan balancing, keseimbangan, meditasi, lebih kayak kayak gitu-gitu aja Mbak sih kalau sekarang. Beda dengan olahraga dulu sebelum punya anak gitu Mbak. Kayak luar biasa. Ternyata Kak Olive selain menjaga asupan makanan juga olahraganya begitu banyak ya. Ada basket, wushu, dan juga tadi ada pernah juga angkat beban gitu ya Kak. Dan selanjutnya juga Dulu kita mau, oh dulu, dulu. Kalau sekarang olahraganya lebih banyak berenang ya Kak ya. pek berenang, jalan pagi, nyeker gitu ya. Nah, Jogging tapi grounding semuanya yang sudah back to nature gitu. Jadi nggak yang memorsir otot. Kalau dulu kan otot kita emang sengaja dirobek, terus dikasih asupan protein biar otot itu sembuh lagi. Jadi gitu, firm. Nah kalau sekarang lebih ke maintenance yang tadi ya untuk jantung mungkin jalan apa dan sebagainya gitu. nah, mungkin bisa menginspirasi juga nih buat para peserta webinar. Ternyata olahraga juga bisa di lingkungan rumah sendiri ya, nggak harus ke tempat gym atau ke tempat Nggak harus. luar yang jauh gitu ya. Bisa juga dengan grounding, jalan, jogging, dan juga berenang. Baik Kak Olive, kita boleh masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Olive ya. Ini ada dari Andi Ramdhani, dari pegawai swasta, dan domisilinya ada di Ciamis. Pertanyaannya, di tengah tuntutan untuk selalu produktif, bagaimana cara Kak Olive untuk membedakan antara tubuh yang memang sedang butuh istirahat nih, sama dengan rasa malas yang sebenarnya masih bisa dilawan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau sedang berada di fase pekerjaan yang padat, dan rutinitasnya jadi berantakan, kebiasaan sehat apa yang menurut Kak Olive paling tidak boleh dikorbankan meskipun hanya punya waktu yang sedikit? Itu Kak Olive, pertanyaan dari Andi. Oke, jadi kalau menjawab pertanyaan yang kedua ya dulu masih ingat kalau lagi sibuk banget saya juga pernah kemarin ini sebetulnya sih ini lagi saya kondisi bener-bener hektik dan stres beratnya sekarang. Karena nih pertama kali saya lagi menyiapkan sebuah pertunjukan. Kalau dulu saya ya main aja sebagai artis, artinya kita mengosongkan diri, memasukkan karakter-karakter baru. Sekarang ini pertama kali saya yang produser dan sutradara. Jadi saya lagi menyutradarai sebuah pertunjukan di tanggal 26 Agustus yang temanya cukup berat gitu ya, memikirkan percakapan-percakapan Bapak bangsa. Jadi saya akan menampilkan percakapan para pendiri bangsa ketika ingin mendirikan republik. Nah, saya tuh masuk ke dalam situ dan tiba-tiba ini saya tuh kepala saya tuh menjadi persoalan yang beban banget ya ketika habis itu kita dari sebelum pasca kemerdekaan, dari sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan sampai setelah itu gitu ya. Percakapan itu akan kita jahit, kemudian apa namanya? Bagaimana kita refleksikan artinya kemerdekaan ternyata itu sebagai kalau Bung Karno mengatakan sebagai jembatan emas untuk menuju cita-cita Indonesia yang sesungguhnya. Kemudian kita refleksikan akhirnya kemerdekaan itu kita bisa simpulkan semacam kalau pesawat terbang kita analogikan sebagai pesawat terbang tuh lagi take off atau lepas landas
atau departure gitu loh. Nah, terbang selama 80 tahun dan situasi negara kita seperti ini, itu kira-kira pesawat itu selama 80 tahun tuh kembali ke cita-cita Indonesia yang sesungguhnya atau muter-muter dikit atau lagi muter-muter di situ aja tuh balik arah gitu. Nah, artinya saya masuk ke dalam persoalan-persoalan itu yang sangat pelik menurut saya dan saya banyak riset, banyak baca itu sebenarnya stres ya. Lagi stres dan terkait itu harus menampilkan bagaimana ada production kita 60 orang gitu. Jadi ngatur orang terus nanti ada aja masalahnya. Itu rasanya itu yang memang tidak bisa olahraga yang benar-benar olahraga secara teknis. Yang bisa kita lakukan tuh sangat meditatif, itu napas kuncinya. Jadi kita mungkin kalau ada short course atau apa ya belajar mengenai napas, meditatif, bagaimana cara kita mengontrol di tengah-tengah kesibukan. Karena sebenarnya olahraga apapun kuncinya napas. Kekuatan apapun, ngangkat beban, ngangkat apa itu kuncinya cuma satu di perut, napas. Cuma napas itu intinya. Itu bukan pakai otot sebenarnya ngangkat. Tuh saya mau 200 kilo, mau apa? Itu nggak pakai otot. Itu sebenarnya kuncinya di pernafasan dan di kekuatan itu di perut semuanya senternya. Mungkin kalau cakranya gitu ya. Nah mungkin kalau ada short course tentang itu gitu ya, itu bisa ikut. Karena ini pengalaman aja. Ketika saya lagi di Amerika sama adalah saudara-saudara semua, teman-teman, saudara. Rame tuh satu rumah isinya gitu kan. Tiba-tiba om saya itu beli kepiting yang gede gitu, tapi utuh gitu. Terus satu rumah ada orang Meksiko, terus ada mbaknya orang mana, ada supir yang gede-gede, badannya otot-otot gitu. Kesusahan motong kepiting itu keras. Akhirnya saya ditelepon sama mama saya, Liv bisa nggak tolong itu ke bawah dong, itu ada pada nggak bisa nih motong kepiting. Akhirnya saya cuman kayak semacam meditasi, napas dikumpulin, klok 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 copot gitu. Jadi nggak perlu pakai wah wah gitu. Jadi kuncinya itu nih napas di meditasi gitu. Nah mungkin tadi ya memang kita tidak bisa olahraga fisik ketika itu. Ini seperti yang saya lakukan, saya nggak olahraga fisik, tetapi bagaimana kita meditasi napas. Nah mungkin itu ada short course-nya sendiri tentang itu nanti. Bisa ikut dimanapun mungkin cari infonya atau di mana yang baik lah gitu. Itu Mbak. Ya, jadi itu mungkin masukan juga untuk Kak Andi Ramdhani. Tadi Jadi yang pertama apa sempatkan ya? untuk ya. Pertama Pertanyaan yang pertama itu kalau lagi ada tuntutan untuk selalu produktif, gimana caranya Kakak untuk membedakan antara tubuh emang lagi butuh istirahat nih Kak, sama hmm, dengan rasa malas yang masih bisa dilawan. Jadi gimana rasa melawan rasa malas itu? konsep dulu sih di kepala kayak kita selalu dibilang tidur itu harus sekian jam, terus harus begini, harus begitu, ya makan harus 3 kali gitu ya. Dulu kan memang kita yang tahu itu. Tetapi bagaimana kita meriset badan kita tuh sebenarnya kita yang bisa sendiri. Saya ngeriset badan saya tidak akan makan 3 kali. Saya hidup kok cuma makan sekali doang gitu. Artinya mungkin makan yang tadi porsi nasi apa gitu ya, saya hidup cuma makan sekali doang. Sisanya mungkin saya akan ada asupan buah, asupan sayur atau pemilihan apa yang sehat ya, maksudnya sayur rebus, wortel tuh kalau atau celery tuh di mentah gitu aja kan enak gitu ya misalnya dirasain gitu. Nah artinya ada asupan-asupan yang sifatnya kalau orang Indonesia bilang bukan makan tapi itu udah makan gitu ya. Nah terus ya tadi cara menyiasatinya ya tadi di kepala kita itu ya kita riset sendiri ini males apa enggak kayak tidur nggak harus juga sih 8 jam kalau menurut saya yang penting kualitasnya bisa kita tidur 3 jam tuh bener-bener tek kayak bangun seger banget deep sleep gitu jadi bagaimana kayak memang kita bisa bukan secara kuantitatif melakukan sesuatu, tetapi secara kualitatif. Jadi bukan kuantitinya yang harus banyak, makan harus 3 kali itu sehat, enggak. Lebih ke quality. Quality apa yang kamu lakukan, apa yang kamu asup gitu, lebih ke kualitinya kalau saya. Jadi kita nggak harus tuh terjebak dengan pola makan harus ini, kalau enggak apalah gitu ya. Enggak, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa ngeriset badan kita. Dan itu kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri. Jadi kuncinya itu ya harus disiplin mengenai makanan, olahraga, dan juga waktu istirahatnya. Dan ini ada pertanyaan kedua, Kak Olive dari Toto Sunarto dari Kecamatan Sadananya. Pertanyaannya, kalau seseorang sudah tahu pola hidupnya kurang sehat, mungkin Kak Olive pernah mengalaminya ya, seperti mungkin di masa lalu ya, sering begadang, kurang gerak, atau pola makannya itu berantakan, tapi sulit konsisten mengubahnya. Menurut Kak Olive, sebaiknya mulai dari mana sih Kak, agar perubahan itu tidak berhenti di motivasi sesaat? Memang itu sulit.
Kalau kita ngomong nih mah teori. Ya, kalau saya ngomong apapun teori. Cuman mungkin yang bisa saya sarankan, cari partner hidup. Artinya partner itu bukan pacar, bukan suami atau istri, tapi teman-teman juga bisa. Kamu benar-benar berada di komunitas yang seperti itu. Memang itu susah sih gitu ya. Kayak saya tuh sangat konsisten dari dulu. Jadi kita tuh kalau bersahabat, misalnya berempat gitu ya, kayak ngegeng zaman SMA kan suka ngegeng gitu ya. Nah, misalnya kita akan sepakat melakukan pertemuan setiap minggu atau sebulan sekali lah, let's say gitu. Sebulan sekali kita akan sepakat melakukan pertemuan. Yang pertama, misalnya minggu pertama kita saya yang menentukan tepatnya, minggu kedua, ketiga, keempat tuh dia yang menentukan. Nah, kalau mereka tuh kayak menentukannya tuh misalnya di warung kopi atau coffee shop gitu ya, kafe, restoran, apa. Nah, kalau begitu sama saya, itu pertemuannya tuh di gym. Gym terus yang ada kafe, coffee shopnya. Jadi kayak mau ngobrol di situ aja ambil saya lari, kesel kan mereka. Kayak gitu. Nah, tapi lama-lama itu memang harus konsisten dilakukan setelah bertahun-tahun. Kayak dulu misalnya kita melakukan trip, kita biasalah kalau perempuan cewek-cewek ini ayo kita mungkin berapa bulan sekali pergi ke Bandung, ke Bali gitu ya, terus kan menyusun itinerary itu. Kalau saya di itinerary saya masukin setiap pagi mulai dulu, kalau mereka tuh sarapan di mana nyari, kalau nggak saya lari dulu di pantai gitu. Kayak kesel apaan sih nih bangun pagi lari dulu di pantai terus baru nongkrong di warung kopi atau warung apa gitu ya biasanya. Nah itu memang harus dilakukan terus menerus, lama-lama ngikut. Nah, berarti kalian yang malas nih sebenarnya mencari teman baru, komunitas baru, atau pasangan baru, kalau perlu tuh yang lagi PDKT. Itu memang yang bisa membawa kita, gitu, artinya ke tadi pola hidup yang berbeda. Karena kalau sendiri memang susah sebenarnya. Jadi kita harus berada di komunitas itu, kita harus mencari partner hidup itu. Jadi coba deh mulai-mulai, bukannya kita sombong atau apa, semakin usianya bertambah, sebenarnya kita harus membatasi lingkaran kita. Mungkin teman-teman yang bukan lo nggak berguna terus nggak mau ditemenin, nggak begitu ya, tapi artinya circle kita itu memang harus dibentuk untuk yang benar-benar akan menunjang menjadi kita sebagai manusia yang lebih baik gitu ya, dalam hal kesehatan, pola hidup dan lain-lain. Mungkin ya gitulah, maksudnya jangan yang sekarang nongkrong-nongkrong, maksudnya berfoya-foya ngabisin nggak ada makna gitu. Artinya perkumpulan-perkumpulan yang kita lakukan atau diskusi percakapan yang kita lakukan minimum tidak berdampak ekonomis untuk diri kita, tetapi bisa bermanfaat untuk orang lain gitu minimum. Nah termasuk juga kesehatan. Yang ayo pagi yuk ke sana, jalannya nongkrongnya udah ke Senayan misalnya, jalan tuh muter-muter 1 putaran itu tuh 1 kilo loh di Senayan. Jadi kalau kalian melakukan 5 kali putaran aja tuh udah 5 kilo. Nah habis itu baru nongkrong di mana gitu. Tapi yang harus diingat, makan apapun, ini apapun boleh, asal ya tadi dikit aja, seperti tadi yang Lisa Blackpink bilang, saya makan apa aja tapi saya nggak pernah sampai kenang, bahkan saya kadang-kadang cuma 1 hap atau sampai 3 suap kayak gitu. Nah nanti lama kelamaan kalau badan kita kayak misalnya saya sudah nggak makan manis-manis gitu ya, di rumah saya tuh hampir kalau orang masuk nggak ada gula nggak ada apa gitu ya, tapi kalau kebiasaan gitu nanti ketika ada makanan yang di serve gitu pakai gula kita udah ngerasa kayak kita akan nyetop sendiri karena badan kita udah nggak terbiasa gitu menerima asupan itu gitu Mbak. Jadi memang harus perlahan, intinya sabar. Kalau saya ngomong apa tuh dinasihatin pasti teori. Mulailah dari diri sendiri, mencari circle teman-teman gitu biar termotivasi gitu Mbak. Jawabannya itu. Iya, buat Pak Toto mungkin mulai ya mencari circle. Jadi biar kita termotivasi olahraga bareng-bareng, makan cheating day mungkin makanannya tetap yang sehat, makan bareng-bareng. Jadi makanannya mungkin yang sehat tapi masih tetap bisa menikmati bersama-sama dengan teman-teman gitu ya. Jadi Jadi tidak kalau jadi motivasi sesaat. betul, kalau di kantor nih contoh yang paling simpel, anak saya tuh kan kita banyak latihan tuh di gedung lah gitu ya, karena pementasan ini. Dia nggak pernah mau naik lift, dia naik tangga. Nah itu saya biarin. Jadi kalau teman-teman itu misalnya naik lift, naik apa, coba deh naik tangga. Itu tuh olahraga juga loh. Jadi kayak yang aktivitas kita lakukan, ya jangan males lah intinya. Gitu, jangan males gitu. Jangan mager ya teman-teman ya. Apalagi ini banyak nih teman-teman mahasiswa. Seperti ini ada pertanyaan dari mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah nih, Kak Olive dari Syaki Pratama. Jadi menurut Kak Olive, bagaimana cara eh, mempertahankan konsistensi di tengah jadwal yang padat dan apa kunci utama agar tubuh tidak mudah cedera atau kelelahan? Itu yang pertama, Kak Olive. Dan yang kedua, banyak anak muda saat ini mengeluhkan burnout akibat tuntutan pekerjaan dan juga tugas gitu. Sebagai seorang yang telah melalui berbagai fase kehidupan, apa sih satu pesan utama Kak Olive untuk generasi muda agar tetap fit dan produktif tanpa mengorbankan kesehatan?
Ya mungkin tadi itu sebenarnya tadi tambahan jawaban saya yang tadi saya sampaikan itu jangan males, jangan mager. Contohnya sesibuk apa sih? Sesibuk apa sih? Waktu ini kan ibaratnya 24 jam gitu kan. Tadi kalau saya bagi waktu saya 1 jam, itu berarti artinya saya punya 20 kegiatan atau mungkin 15 kegiatan dalam sehari kalau kita potong dengan perjalanan, macet perjalanan gitu ya. Artinya saya bisa punya banyak waktu untuk melakukan 15 hal dalam 1 hari gitu kan. Ya mungkin tidur dipotonglah 5-7 jam gitu, artinya kalau 24 jam itu waktu tinggal 17 jam, kita potong lagi mungkin perjalanan 5 jam, artinya saya punya 12 jam. Kalau kita bagi waktu kita 1 jam setiap hari, kita bisa 12 pertemuan, atau kalau dibagi 2 jam artinya kita punya 6 kegiatan dalam 1 hari gitu kan, artinya itu sangat produktif. Nah di tengah-tengah tadi produktif itu pasti ada hal-hal yang menyeret energi kita secara pikiran. Tadi mungkin saya kasih contoh nyata yang saya pikirkan, saya lakukan itu benar-benar menguras pikiran otak yang sehingga badan saya nggak bisa bergerak lagi. Tadi itu olahraga yang saya lakukan benar-benar tadi meditasi napas pada saat itu, karena kuncinya tuh sebenarnya bukan seberapa beban berat yang kita weightlifting kita angkat, bukan seberapa sering kita pergi ke gym gitu ya. Nggak, saya nggak bilang gym sehat juga olahraga pakai AC dan sebagainya. Sebenarnya saya kalau ke gym saya pakai yang tebel-tebel ya untuk nutupin AC gitu. Jadi artinya dimanapun di kantor, duduk duduk pun gitu, dalam kecapaian atau kehatikan kamu duduk pun tuh kamu bisa olahraga. Tadi yang saya bilang napas ngatur, karena intinya kunci olahraga itu cuma napas dan olah napas ya, maksudnya olah napas dan tadi tuh untuk melancarkan tadi ya, kalau dokter sampaikan peredaran darah kan harus lancar dan sebagainya, itu sebenarnya napas itu kunci nomor satu. Pikiran gitu. Jadi pikiran itu kan tadi bisa menimbulkan stres, terus naiknya asam lambung, GERD, yang sampai jantung tadi disampaikan. Nah jadi untuk mengolah itu sebenarnya kita lebih ke meditatif. Kayaknya olahraga-olahraga yang seharusnya sekarang ditekuni atau pelajari, mungkin tadi mungkin bukan di sini sesinya, tetapi ada short course mungkin dimanapun yang dekat rumah atau online atau apa, itu bisa yang sifatnya itu meditatif. Jadi di tengah-tengah kesibukan Anda, stres, apa ya, hektik bener-bener, itu meditatif. Bahkan Anda lagi di bus, lagi di MRT, lagi di kendaraan umum, atau di mobil pribadi, Anda benar-benar bisa meditatif memanfaatkan waktu itu. Jadi itu benar-benar kembali peredaran darahnya bagus, fresh gitu. Nah, ditunjang sama makanan apa yang Anda makan. Itu aja dulu, sebenarnya nggak perlu olahraga-olahraga. Makan apa? Kamu makan apa? Junk food, ultra processed food, lupain aja deh kalau bicara kesehatan. Kayak saya sampai berantem tiap hari sama ibu saya supaya nggak ada sosis di kulkas, ngerti nggak? Anak saya pokoknya jangan dikenalin. Kalau udah kenal tuh kayak minta terus, karena itu kan nagih kan. Nah jadi sebenarnya nggak perlu nih kita ngomong olahraga mau ke gym, nggak usah dia ngomong lari pagi di depan rumah, itu minggu aja, minggu ketika Anda libur. Itu juga nggak usah lari, jalannya dia nyeker di aspal atau di rumput. Rumput itu paling bagus ketika matahari pagi menyingsing, jalan kaki di rumput. Jadi jangan mager. Jadi kalau bisa disimpulkan, kuncinya nomor satu poinnya jangan males. Gitu. Kedua, nggak perlu olahraga apapun, lebih ke meditatif. Nanti ada course-nya sendiri mungkin tentang napas, mengelola perasaan, energi itu masuk ke dalam, menjadi keluar lagi tuh didorong energi yang justru tekanan, kita punya banyak tekanan dalam hidup tuh, kalau kita bisa mengelola baik, kita bisa mengeluarkan energi atau tekanan itu keluar dengan yang positif gitu. Nah, itu memang nggak bisa langsung begitu aja, itu ada course-course sendiri. Kemudian yang terakhir itu tadi nggak perlu tadi kita olahraga-olahraga yang itu ya. Yang penting dirutinin aja dulu seminggu sekali. Masa sih dalam seminggu minggu libur? Ya jalan-jalan ke mall juga jalan tuh sebenarnya, ya nggak sih? Ya tadi jangan naik lift, atau ini kalau bisa naik tangga di kantor. Itu hal-hal yang sederhana banget. Itu yang saya terapkan ke anak saya sejak dini. Jadi saya nggak saya ikutin. Anak saya tuh ngegotong sepedanya sendiri, jalan nggak mau naik lift. Dia naik tangga kan seru kan untuk anak-anak, tapi biarin. Itu saya biasakan dari kecil. Nah, orang tuanya ini jangan yang males juga. Marah-marah, anak lift secara tidak langsung itu akan dibentuk oleh kita, mendidik anak kita untuk naik lift, artinya dia ngajarin untuk males. Maka itu kita sebagai orang tua juga biarin aja. Dibebasin anaknya, tetapi kita memberikan kebebasan yang kita arahkan. Jadi ada hal-hal yang tadi yang mungkin disampaikan kayak capek kan, coba berapa lantai naik lift. Cuman itu adalah hal kecil yang saya nggak punya waktu ke gym, saya lakukan di sini gitu kan, sambil ngomong anak gitu ibaratnya. Itu bisa menjadi hal-hal menarik untuk mengatasi solusi tadi ya, yang dengan waktu hektik. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Olive. Jadi buat tadi Kak
Syaki ya. Ketika burn out pikirannya, coba untuk diam, tenang, bernapas, cari course juga tentang belajar pernapasan, meditasi seperti Kak Olive tadi ya. Olahraga juga nggak harus berat-berat, tapi kuncinya salah satu juga belajar pernapasan. Ini ada pertanyaan juga Kak Olive dari Putri dari Jakarta Timur. Ini tadi mungkin sedikit Kak Olive singgung, tapi mungkin Kak Olive bisa share lebih. Bagaimana sih cara Kak Olive mengendalikan keinginan makan makanan manis? Atau mungkin kalau Kak Olive udah berhenti makanan manis, boleh bagiin dong caranya kita untuk berhenti atau ngurangin deh makan makanan manis itu Kak. Terus yang kedua, tadi mungkin udah sempat disampaikan juga untuk ngurangin konsumsi processed food. Tapi apakah ada pantangan makanan tertentu yang dihindari oleh Kak Olive? Tadi mungkin selain makanan proses, ada lagi nggak Kak yang dikurangin? Gitu Ya Kak. tadi, baik aku jawab prinsipnya garam, gula, minyak itu kan standarnya. Tapi memang tuh stres banget sih. Kalau kita jadi ada orang yang ngukur dirinya sendiri, bener-bener cut off atau mengurangin, itu tuh sebenarnya kita sendiri yang tahu. Kamu coba aja dulu mengurangin bisa nggak? Kalau kamu bisa ngurangin, it's good gitu ya, karena tidak ekstrim. Tapi ada orang yang nggak bisa ngurangin, begitu masih pengen kayak saya nih, kayak sambel tuh nggak bisa nih. Masih persoalan saya pribadi terus terang sambel. Begitu ngurangin susah banget, pengen nambah dong gitu, nggak bisa tuh cuma dikit. Jadi kalau mau berhenti bener-bener berhenti, cuman kadang tuh emang stres banget, kita jadi stres gitu kan. Nah itu bagaimana caranya, sebenarnya itu kita berjuang melawan diri kita sendiri. Musuh yang terbesar tuh bukan orang lain, bukan apa, tapi diri kita sendiri. Itu bener-bener pemahaman itu yang bener-bener kita harus pahami ya. Musuh terbesar tuh diri kita sendiri, bagaimana kita berjuang melawan itu. Nah, aku dulu mungkin bisa cerita pengalaman ketika aku gym, masih jadi anak gym, bener-bener cut garam, gula, minyak, karbo. Garam, gula, minyak, karbo. Kebayang nggak? Karena karbo itu gula, ya, nasi putih apa dan sebagainya. Jadi makannya kayak anak-anak gym lah, dada ayam gitu-gitu doang. Cuman entah kenapa di badan aku nggak tahu ya, kalau aku sangat ekstrim begitu perut aku tuh bloated. Jadi aku nggak ngerasa kurus tuh, nggak kayak bloated badannya. Kayak gasnya naik kembung terus nggak enak gitu ya. Terus untuk aku nggak bisa tuh langsung cut kayak gitu karena badan aku ya, mungkin aku share. Makanya kalian harus coba, harus exercise, cuma jangan lama-lama. Mungkin kan 3 hari 5 hari tuh kerasa. Terus saya pernah juga nyoba yang bener-bener sebentar, anak saya pernah. Boleh buka ini Lina. Biasa ambil ngomong anak. Nah saya juga pernah nyoba itu yang apa ya, eh, nggak makan daging sama sekali. Itu juga nggak enak badan saya. Saya coba nggak makan nasi sama sekali, cuma daging sama sayur. Ngikutin yang tadi saya sampaikan di awal tuh, badan saya nggak enak. Jadi kayaknya badan saya ini komposisinya harus seimbang. Saya juga pernah, mungkin mungkin bagus ya kalau kita tuh kayak semacam detox, cuma 3 hari aja sih. Kita cleaning dulu tuh badan kita biasanya. Ada yang minum air kelapa doang 3 hari. Bener-bener tapi cuma 3 hari ya. Tapi itu kamu juga harus konsultasi sih sama dokter, nggak bisa kamu tiba-tiba kayak gitu. Aku nggak tahu kondisi kamu seperti apa gitu kan. Kalau saya itu badannya cukup yang kuat aja sih, nggak makan 3 hari mungkin saya nggak apa-apa. Saya cuma minum air kelapa, memang lemas-lemas gitu sih, kayak lemes gitu. Tapi survive gitu. Nah setelah itu kan makannya asupannya diperbaiki. Jadi mungkin biasanya anak-anak muda yang udah suka makan gorengan, terus mie instan gitu ya, itu memang harus di detox dulu sih kayaknya. Jadi detoxnya mungkin bisa air kelapa itu 3 hari, nggak minum apa-apa, hanya air kelapa 3 hari. Bisa juga, aku pernah juga loh nyoba jus wortel. Tapi wortel ini kalau mau enak, wortel-wortel yang gede-gede gitu, yang bersih, terus di jus, pakai jusan yang ampasnya tuh kebuang, jadi nggak enak tuh, ampasnya kebuang, jadi benar-benar wortel gitu. Tiba-tiba saya ngerasa mata saya cerah banget. Abis detox 3 hari pakai jus wortel tuh saya pernah coba juga, itu mata saya cerah banget, kayak bening gitu loh. Ternyata kan ada yang bilang wortel untuk mata bagus, ya saya sih ngerasain itu waktu 3 hari. Tapi kembali lagi harus dicek kepada dokter atau mungkin orang beda-beda gitu. Tapi saran saya kalau mau diet, mengatur pola makan ulang, kita riset dulu tubuh kita. Kita bersihin dulu, kita detox 3 hari. Nah itu kalau pengalaman saya pakai kayak gitu. Kalau adik-adik atau kakak-kakak yang di rumah mungkin disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Nah setelah itu baru tadi kita ini mau caranya yang pola makannya dikecilin tapi makan apa aja tapi size sedikit gitu. Ada juga yang memang dia cocok ternyata nggak makan daging sama sekali, juga jadi tidak pemarah gitu ya, mungkin nanti akan vegetarian gitu. Ada juga yang cocoknya nggak, kalau makan nasi tuh dia langsung kayak gendut,
yang cuman makan protein banyak dan sayur gitu ya. Gitu. Nah, kalau saya sih intinya makanan itu semakin dikit diolah itu semakin baik. Semakin dikit digabung-gabungin itu semakin baik. Maka saya jarang tuh makan dua lauk. Saya selalu makan nasi satu aja lauknya sama sayur. Kan kalau orang lain misalnya makan di restoran Padang gitu ya, misalnya pasti lauknya macam-macam gitu ya. Kalau saya jarang. Karena menurut saya kemampuan kita mengolah itu perut pasti kan bekerjanya akan lebih banyak kalau kita makannya terlalu macam-macam. Mungkin kalau masih mau itu mendingan gitu kalau saya ya makan apa aja tapi satu lauk aja, pilih nasi satu lauk sama sayur. Nanti malam mau yang lain gitu. Jadi jangan dicampur-campur kalau makan. Apalagi makanya saya paling nggak suka tuh makan di pesta kawinan gitu yang kaget atau buffet gitu kaget makanannya banyak banget. Nah saya lebih suka makan banyak gitu tapi satu macem. Jadi saya nggak akan pindah-pindah gitu karena itu kasihan juga sih pencernaannya. Itu kalau menurut dari pengalaman saya. Kalau yang soal makanan manis tadi Kak, Oh iya yang makanan mana saya tadi itu eh apa ya? Jadi ya kembali ke orangnya. Saya nggak bisa ngomong ada yang harus di-cut langsung gitu. Ada yang dikurangin itu tergantung kita. Tapi idealnya memang ya dikurangin jadi nggak ekstrim. Tapi pertanyaannya bisa nggak ngurangin gitu kan? Masih masih terasa rasa pengen gitu. Atau ada juga yang kayak orang ngerokok kan juga gitu sama. Ada yang ngurangin, ada yang nggak bisa tuh ngurangin, ada yang langsung cut gitu. Kalau mau berhenti cut sekalian karena dia tiba-tiba divonis dokter sakit apa gitu ya banyak kan terjadi itu di mana-mana pasti bener-bener cut kayak ayah saya aja itu contohnya ayah saya sendiri ngerokoknya kayak kereta itu kalau di kursinya bawah-bawahnya tuh udah sehari sebungkus mungkin lebih mungkin kayak kereta api deh pokoknya pokoknya di mana-mana sampai satu momen kata dokter kalau masih melakukan kegiatan ini itu akan berbahaya untuk kesehatan dan nyawa ya akhirnya itu berapa mungkin 10 tahun lalu berhenti bener-bener dari yang kereta api itu nggak pakai A I U E O ngurangin nggak cut dari ibarat yang sehari 2 bungkus 3 bungkus itu bener-bener langsung cut itu bisa karena ada motivasinya nyawa sampai sekarang alhamdulillah masih sehat masih jalan kemana-mana cuman memang kita ada turunan diabetes ya artinya itu nggak makan gula nah kembali lagi kita lihat silsilah keluarga itu penting karena diabetes itu sebenarnya turunan mungkin bisa lebih konsultasiin ke dokter diabetes itu sebenarnya turunan dan hampir eh, dominan masyarakat Indonesia itu meninggal karena diabetes mungkin bisa dicek di Google ketika kita pandemi COVID segala tapi tetap problem kita masyarakat Indonesia meninggal karena diabetes itu paling tinggi gitu ya jadi memang karena apa masyarakat Indonesia ya dari kecil itu dibiasakan makan nasi jadi pertanyaannya sih sederhana sih nomor satu itu kalau menjawab itu sebenarnya mindsetnya dulu tuh dirubah kita banyak bacaan-bacaan jangan terdogma itu sehari harus makan nasi 3 kali tuh enggak gitu loh enggak pokoknya makan tuh asal kita bisa bertahan hidup intinya itu makan nasi udah sekali aja gitu sisanya pagi kalau saya itu nggak pernah makan di pagi hari itu kalau saya pagi itu makan buah udah cukup siang makan mau nasi pakai apa pokoknya lauknya satu jangan rame gitu loh jadi kita juga apa ya sebagai manusia mungkin kita bisa menahan diri kayak ngelihat itu makanan kayak banyak gitu kan orang kan kayak wah gitu ya misalnya ngeliat buffet itu bagaimana ya itu makanan masuk badan kita itu terus gimana cara ngolahnya itu kayak kita ngebayangin anatomi di badan kita gitu kalau saya sudah sampai ke situ jadi kayak saya udah nggak tergiur sama makanan-makanan yang berlimpah gitu saya makan intinya apa yang saya mau yang enak saya lebih ke quality gitu dibanding quantity gitu ya nah kemudian misalnya tadi ya ibu hamil juga ibu menyusui gitu ya ada di dogma bahwa kita harus makan banyak nih karena lagi hamil lagi nyusuin tuh nggak juga sih nggak juga makan aja biasa gitu intinya nggak akan ini kok kualitas hasilnya juga nggak akan ini ngasih bagus-bagus aja gitu artinya kembali lagi ke diri sendiri coba mindset kita dirubah nanti yang menentukan tuh kamu sendiri aku harus ngurangin dikit-dikit atau langsung berhenti tapi pada finalnya intinya jangan makan gula secara berlebihan kalau mau sangat sedikit banget itu aja sih. baik Kak Olive, ini ada pertanyaan terakhir dari Rahmat Yuliardi dari Banda Aceh Kak Olive. Pertanyaannya mau dikonfirm dulu sih, apakah Kak Olive ini bisa dikatakan sebagai seorang pescatarian, jadi vegetarian dan proteinnya dari seafood aja gitu. Apakah itu benar? Terus kemudian dari mana aja sumber protein harian utama Kak Olive untuk memastikan pemulihan otot berjalan optimal tanpa mengkonsumsi daging merah atau ayam, begitu Kak Olive?
Baik, jadi itu tadi semua udah pernah saya lewatin. Sebenarnya dulu tuh awalnya vegetarian, abis itu pescatarian. Nah awalnya dari mana? Dulu saya makan, pemakan segala. Terus saya dietnya tuh lebih ke tadi ya, bukan produknya tetapi garam, gula, minyaknya itu tadi ya. Terus sampai suatu hari di China, saya sekolah, tiba-tiba saya pesan makanan, aduh makanan enak banget. Enak, saya kayak nggak pernah merasakan itu sampai saya panggil, weh, Fuyan, cing lai, cing itu semetung sih ya. Aku bilang kalau bahasa Indonesia, Pak pelayan pelayan sini deh, saya mau nanya ini nih ini apaan nih, barang apa, enak banget itu kan hauce, aku bilang enak banget. Terus nah itu churro katanya, hah, daging babi loh gitu, padahal tuh tahu. Maksudnya tahu tuh gila enak banget, kayak melting melting di mulut gitu. Aku nggak tahu ini kok tahu enak, oh itu tofu churro gitu katanya. Tahu ada daging babinya tipis banget. Aku langsung kayak gitu ya, kayak gitu ya udah. Tapi intinya setelah itu aku langsung menjadi vegetarian. Aku cuma makan tahu. Habis itu kemudian aku kalau di sana tuh bener-bener di Cina ya, tahunya tuh aku kebetulan sekolah di Beijing Chung yang Xiji Shuiyan itu kayak di dalam gang itu ada sekolahan teater. Terus keluar gang itu ada pasar pasar tradisional yang aku beli tahu bener-bener gede, murah banget. Pas kita makan tahunya tuh bener-bener kayak makan kacang kedelai, jadi asli banget. Nah itu aku suka banget. Nah jadi aku cuman belanjanya habis itu, setelah itu aku nggak kayak makan-makan ke restoran yang terlalu itu. Aku beli tahu, aku rebus, aku makan gitu. Pas pulang-pulang kayak wajah aku kayak kinclong gitu loh, kayak kita ternyata itu tidak diet secara itu ya, tidak diet secara tersiksa. Tapi artinya aku memakan makanan sehat itu tiba-tiba karena ada satu momen kejadian, aku makan itu pas aku rasain enak gitu ya, bener-bener fresh, enak. Terus aku lakukan repetisi berulang-ulang, tiba-tiba menjadi suatu yang tadi pola hidup berganti. Nah, aku mau kasih tahu juga nih, sebenarnya kita tadi ya kembali ke makanan, gula, apa-apa segala pertanyaan, lemak, minyak, ultra processed food, mie instan apa sebenarnya itu tidak membunuh kita ketika kita benar-benar makan itu cuma sedikit. Hal-hal yang kita konsumsi berulang-ulang menjadi repetisi yang berulang-ulang itu yang membuat menjadi tidak sehat. Makanya kalau di diet itu biasanya kita diarahkan Senin sampai Sabtu tuh makan yang pola makan yang baik gitu, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kalau kita mau cheating kan, kalau bahasa anak gym ada cheating day ya, kita ke mall, kita beli satu es krim atau mau makan apa yang tiba-tiba junk food di rame-rame itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah jadi sebenarnya kita yang ngatur diri kita sendiri. Cuman yang harus diperhatikan itu makanan atau asupan yang menjadi bener-bener rutinitas kita. Yang rutinitas itu pokoknya nggak bisa ditawar, lo harus makan sehat, lo harus ngurangin gula, lo harus ngurangin minyak, lo harus ngurangin tepung, itu nggak bisa ditawar. Tetapi bukan berarti nggak boleh, tadi boleh lah hari Minggu ke Blok M tuh makan deh tuh apa aja, cobain, nyicip-nyicip aja, foto-foto gitu, asik-asik, seru-seru, masih sosialnya dapet, bisa akses-akses di Instagram misalnya, itu is okay gitu. Tapi yang nggak bisa ditawar itu pola hidup lo, beneran itu ya. Tadi apa tadi, kembali lagi ke pertanyaannya Mbak? Apakah benar Kak Olive pescetarian? Iya itu, jadi Terus sumber proteinnya dari mana aja Kak? tuh, tadi saya udah jawab ya. Tadi karena kejadian itu saya vegetarian dulu nih. Tahu yang tadi saya bilang sumber protein utama tuh saya dapat dari tahu, yang bener-bener kebetulan dapat supplier tahu yang nggak kayak makan tahu kayak makan kacang kedelai, terus ada susu kacang kedelai. Jadi saya sumber protein itu dari kedelai. Nah kalau kita melihat orang India, ada juga tuh yang jadi juara dunia, jadi atlet juara dunia, dan orang India tuh vegetarian. Jadi kita nggak bisa juga didoktrin gitu sebenarnya makan daging itu jadi kuat, jadi otot, nggak juga tuh. Ada tuh orang India yang jadi juara nasional tuh, bahkan juara dunia di suatu pertandingan kalau nonton film Dangal. Dia kan makannya ini vegetarian gitu. Nah jadi saya vegetarian ketika itu saya masih ini ya. Nah kemudian yang berdampak kepada saya tuh rambut saya rontok. Rambut saya rontok banget. Kayaknya ada zat besi mungkin karena itu yang kurang ya, ketika saya banyak makannya vegetarian. Abis itu saya coba beralih ke pescetarian, bener tuh. Jadi setelah vegetarian saya banyak hidup di laut, kebetulan saya lagi di Labuan Bajo at that time, berbulan-bulan lagi meriset mengenai sosentro lah di situ, sosial antropologinya, karena saya lagi menulis sebuah naskah gitu pada saat itu. Jadi saya banyak di laut, akhirnya aduh mancing-mancing lah ya tuh di laut, ada cumi seger, ikan seger gitu, kayak aduh ya udah deh, akhirnya saya memutuskan tuh untuk pescatarian karena saya bener-bener kayak seminggu 2 minggu itu ada di kapal. Habis itu saya ke masyarakat, apa pokoknya 1 bulan lah kurang lebih di sana. Akhirnya dari vegetarian yang cuma makan nasi pakai telur gitu ya. Kalau telur masih makan, proteinnya dari telur dan tadi tahu tempe.
Itu vegetarian tuh. Saya masih makan produk tahu tempe udah pasti tanpa telur, masih makan olahannya gitu. Jadi bener-bener nggak sama sekali gitu ya proteinnya. Kemudian pescatarian saya menambah dari cumi, ikan, itu proteinnya dari situ, cumi, ikan, udang, ya kan. Bahkan kadang-kadang kalau kita dapat lobster, kepiting gitu-gitu kan, itu kan tergantung hasil mancingnya tuh. Itu proteinnya dari situ, dan itu rasanya protein yang sangat tinggi kalau pescatarian. Nah, kemudian setelah saya rasa badan saya tuh udah cukup, metabolismenya tuh sudah, karena kan pada prinsipnya tuh yang paling apa ya, berpengaruh itu sebenarnya untuk badan kita bisa gendut, kadang-kadang kurus, gendut kurus kayak yoyo kan. Perempuan kan sering tuh kalau diet kayak yoyo tuh, gendut kurus. Nah itu karena metabolismenya nggak stabil. Jadi ibaratnya mobil nih, kalau makin tua tuh metabolisme makin pelan, jadi ngeng pelan gitu jalannya. Nah bagaimana metabolisme itu dijaga? Dengan kita tadi ya olahraga rutin apa gitu ya, itu metabolisme dijaga. Ketika kita merasa metabolisme kita udah seimbang. Kalau dulu saya kayak menstruasi aja nggak teratur loh. Itu bener-bener kayak unbalance, metabolisme itu unbalance. Nah itu memang kita harus ya, tadi ya yang dari di akumulatif, tadi yang seperti saya lakukan olahraga yang super heavy, terus dengan sebagainya, intinya saya merasa saya pada di puncak metabolisme saya sudah stabil. Nah sampai di puncak yang makan apa aja nggak gemuk. Karena apa? Ketika kita makan 2 porsi, misalnya hari ini 1 porsi kita makan, wah terus tiba-tiba normalnya, maksudnya regulernya, setiap harinya kita pola makannya udah begini. Tapi ketika tiba-tiba ada pesta, terus ada teman datang dari luar negeri, dari luar kota, kadang kita keluar kota, ke Jogja, ke Solo, mau kulineran gitu ya, makan itu tiba-tiba membludak gitu ya. Artinya, itu sudah otomatis, saya pergi ke kamar mandinya juga 2 kali. Jadi kayak 2 kali kita makan, itu tanpa obat-obatan loh, tanpa kayak kita minum obat pelancar BAB, apa, dan itu tanpa obat-obatan semuanya. Jadi merasa tubuhnya itu kepenuhan, kita merasa over gitu, akhirnya ke kamar mandinya juga yang biasa sekali ini jadi 2 kali gitu. Saya sudah sampai di tahap kayak gitu jadi alhamdulillah sekarang boleh makan apa aja, kayak kemarin ke Korea gitu ya, namanya ya mie instan dong di situ, makanan-makanan gitu kita makan juga gitu, tapi balance ya, maksudnya nggak tiap hari gitu, tiap harinya masih ya buah, protein gitu-gitu sih. Itu aja sih sebenarnya, kita harus kontrol tuh sebenarnya, setiap orang beda-beda. Kita sebenarnya kembali lagi harus mengenal diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menentukan apa yang terbaik untuk diri kita. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Olive untuk sharingnya. Tadi diawali dengan berbagai macam pemaparan yang isinya lebih banyak ke asupan makanan, Kak Olive. Dan juga boleh menjawab berbagai macam pertanyaan dari peserta webinar ini, baik yang ada di Jakarta, di Ciamis, dan juga berbagai daerah di Indonesia. Mungkin kalau boleh sedikit aku simpulkan dari pemaparan atau sharing Kak Olive tadi, buat peserta webinar semuanya ya, menurut Kak Olive itu makanan itu nggak harus nasi ya, nggak, karbohidratnya itu tidak harus nasi sebagai orang Indonesia, dan baik untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang baik agar jantungnya juga bisa sehat. Dan Kak Olive juga punya ketika apa sih memiliki anak gitu ya, memberi ASI ini di durasi waktunya yang cukup lama ya, 3,5 tahun, dan full ASI, memberikan ASI dan mengurangi ya untuk ASI itu dibekukan kemudian dipanasin lalu diberikan kepada anak gitu ya, karena belum tentu yakin nutrisinya akan sama ketika kita memberikan ASI secara langsung kepada anak. Dan juga mungkin ketika peserta webinar pergi ke pasar, ke supermarket, pilihlah makanan-makanan yang asli gitu ya, yang real food dan lebih baik untuk diolah sendiri. Dan tadi juga kalau sempat menyinggung agar peserta webinar juga untuk hidup itu untuk makan, bukan makan untuk hidup. Dan seperti Rasul juga, berhentilah makan sebelum kenyang. Dan yang pasti juga imbangi dengan berolahraga dan juga kenali diri sendiri nih, diet yang cocok untuk diri kita itu apa, olahraga yang cocok untuk kita itu apa, sehingga kita bisa hidup dengan fit, produktif di era modern saat ini. Begitu, Kak Olive. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam webinar kesehatan pada pagi hari ini. Kak Olive, ada yang mau ditambahkan? Baik, mungkin satu aja pesannya untuk anak muda, jangan males. Tadi kalau udah saya sampaikan lah, itu kita yang harus mengenali diri kita sendiri dulu, sehingga asupan apa yang cocok kita gitu ya. Jangan lupa tuh, kalau tadi kita kan berbicara asupan, ternyata ada satu hal yang menarik, yang penting banget, air. Air yang Oh kita iya, juga harus bagus, konsumsi jadi air. bukan kanan. Jadi air tuh semakin bening, intinya semakin bagus deh. Prinsipnya itu aja. Jadi semakin berwarna tuh udah ada campuran-campuran tuh. Jadi air prinsipnya semakin bening,
itu semakin bagus. Jadi pilihlah asupan air juga yang sangat bagus, itu bisa mengganti nutrisi-nutrisi gitu. Jadi sebenarnya aku nggak jualan produk di sini karena emang nggak jualan, tapi aku cuma menginformasikan misalnya kayak yang spray mist aku jual itu sebenarnya itu tuh air minum aku. Jadi itu Oh, itu itu air minum. sama aku sebenarnya dibuatin sama suami aku. Sebenarnya itu air minum, cuman ini karena gatel ya kita suka kadang-kadang mau berbagi, sharing, akhirnya jadi jualan tuh air. Tapi kan nggak mungkin dong aku kasih segalon-galon. Aku masukin kecil-kecil tuh buat di spray di mist. Nah itu air rempah. Jadi kalau di spray itu rasanya rempah dan kalau diminum rasanya rempah tapi bening. Jadi bagaimana minum jamu sebenarnya kalau orang zaman dulu minum jamu, minum empon-empon, tetapi kalau jamu itu kan berwarna ya. Artinya jamu itu sehat gitu ya, jahenya sehat, apa manfaat semua komposisinya sehat, tetapi yang tidak menjadi sehat itu residunya. Makanya kan kalau jamu suka seret ke bawah. Nah itu kalau kita tidak banyak minum air putih yang bening setelah minum jamu-jamuan yang kita makan, itu menjadi bisa apa ya, mengendap di ginjal. Itu namanya residu, itu nggak baik. Jadi air semakin bening semakin baik. Nah kalau saya dari waktu hamil, apa tuh saya nggak pernah mengkonsumsi tuh produk-produk yang tadi saya bilang diproses atau yang tanda kutip mungkin aja ada pengawet atau apa. Saya lebih ke tadi mengkonsumsi itu minuman saya tuh air rempah. Jadi artinya secara pemasukan gizi rempah-rempah tuh sudah termasuk gitu. Kemudian tadi yang makanan cut sambel, cut apa, cuman ya kembali lagi semua kembali kepada kemauan dari dalam diri kita. Beauty is pain, beauty is apa ya kayak cantik tuh tadi ya harus kayak menekan ego apa segala yang tadi saya makan enak banget tuh kan akhirnya saya jadi makan vegetarian tapi ternyata kulitnya jadi glowing banget nggak usah pakai obat-obatan yang produk-produk apa tuh saya cuma pulang yang kayak berapa bulan makan tahu rebus doang gitu ya cukup asupan protein tapi tiba-tiba jadi dampaknya tuh kemana-mana tuh ke muka kulit apa semua bagus gitu itu sih Mbak. Terima kasih itu mungkin tambahannya pokoknya semangat teman-teman semua jangan malas kalau stres saya juga pernah berada di fase itu stres pokoknya kita lebih stres itu kita lebih masukkan ke dalam diri meditatif dan kita keluarkan sebagai energi yang positif. Terima kasih.